Ketemu lagi kita, Lama-lama Bang. saya nanti ikut terus ini sama Bang Juma ini. Iya, iya. Apa topiknya tadi ini, Bang? Iya. Topiknya terkait dengan nubuatan yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel sekaitan dengan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Polanya saya temukan di Yohanes 11 nomor 45, dari nomor iya betul 45 sampai 57. Begitu, Bang. Karena Jadi intinya penyaliban Yesus ya, Bang ya? iya, penyaliban Yesus. Jadi bukan penyalibannya, tapi latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Oke. Baik, terima kasih. Satu kehormatan ini kita bisa gabung ini, terima ini oleh Bang Juma yang sangat luar biasa ini. Tapi ini kan saya baru mulai ini dan belajar TikTok juga baru mungkin belum sampai setengah tahun. Siap, Bang. Dan kita baru satu kali ya, dua kali lah. Satu kali tadi sempat bicara, diskusi. Kedua kali kita tidak sempat bicara bagus. Nah, ketiga kali baru sekarang. Mungkin perkenalkan diri saya Jamres Simanjuntak. Saya lahir besar di Tapanuli Utara. Saya merantau melewati kampungnya Bang Juma. Saya sekarang tinggal menetap di Papua, di pedalaman sini. Oh, di Papua, Bang. Nah, siap di Papua. Jadi iya, saudara kita dari Sulawesi Selatan banyak sekali di sini. Iya. Bahkan sempat juga ini berteman dengan Gubernur Sulawesi Selatan Pak YSL Yasin Lipo. Ada fotonya juga kita di sana. Nah, singkat saja mungkin, mohon maaf semua yang ada di bawah tepingan-tepingan, tolong jangan terlalu kasar-kasar karena ini hanya sekedar diskusi. Tapi mungkin begini, Bang, sebelum kita masuk di topik ini, kita belajar sedikit dulu ibarat durian itu, casingnya dulu. Kelihatannya memang berduri, tidak baik, kalau kena juga bisa luka. Tapi setelah kita buka di dalam, enak, lembut, dan luar biasa. Belum ada mungkin yang menandingi. Jadi tentang kedua agama ini, yaitu Nasrani atau Kristen dengan Muslim. Kebetulan memang saya di dua agama ya, di dua agama itu. Mertua saya dari Jawa Timur, aslinya Jember, dan semuanya masih Muslim begitu. Nah, yang tadi kalau tidak salah, kalau bisa diingat Bang Juma, yang pertama yang saya bilang sejak Abraham punya anak Ismail dan Ishak dari dua istri, mereka masih satu kampung. Nah, satu kampung itu, lalu setelah Ishak mulai besar, maka timbul iri dari Sarah sehingga disuruh Abraham, versi Alkitab dulu ini Bang Juma ya, versi Alkitab ya, saya tidak akan mau masuk di versi Al-Quran. Nah, akhirnya disuruh untuk Abraham menyuruh istrinya beserta Ismail itu pergi dari tempatnya Abraham. Pendek cerita, setelah dua anak ini yang mungkin yang menjadi sengketa atau perbedaan sampai dengan saat ini, nah, Ishak punya anak adalah dua, Yakub dan Esau. Esau dan Yakub sama saja dibolak-balik. Nah, Yakub ini punya anak ada 12 yang menjadi suku-suku Israel atau menjadi bangsa Israel. Salah satu ada di situ yang bernama Yusuf, membawa mereka pergi ke tanah Mesir dan tinggal di sana cukup lama, selama 430 tahun. Setelah itu kembali mereka
di perjalanan itu selama 40 tahun bersama-sama lagi dengan Ismail di daerah yang sekarang yang disebut sama Abraham, tanah ini akan saya berikan kepada keturunanmu. Jadi kepada keturunan itu jelas itu sama-sama dengan Ismail juga dengan Ishak begitu. Nah, selama 430 tahun di Mesir dan pulang dari Mesir ke tanah perjanjian yang sekarang ini, yaitu tempatnya Ismail dan tempatnya keturunan Ismail dan keturunannya Ishak tadi ini, mereka di perjalanan 40 tahun, totalnya 470. Nah, dalam kisahnya itu ada tertulis semua. Nah, tadi saya pas tanya tapi langsung kita terputus. Di selama 470 tahun ini seperti apa sih kisahnya di Al-Quran itu, kira-kira begitu Bang Zuma? Iya, sekali lagi Bang, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Meskipun terkait isinya secara keseluruhan ada yang diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, tetapi yang diceritakan ini adalah yang terkait dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia saat sekarang dan sampai hari kiamat. Jadi sekali lagi Al-Quran bukan buku sejarah yang mengulas biografi orang per orang yang kemudian dijadikan sebagai penelitian untuk membandingkan antara kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu datang hanya menyampaikan pokok daripada hukum atau aturan main yang diberlakukan oleh pencipta langit dan bumi kepada manusia. Jadi Islam tidak berfokus kepada keadaan atau kejadian masa lampau secara mendetail harus diketahui gitu Bang. Nah, kalau kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada keturunannya untuk bertauhid. Di Islam juga mengakui bahwa bangsa Israel atau keturunan Yakub itu adalah bangsa pilihan. Allah pernah mengangkat mereka. Allah pernah mengatakan kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Nah, sehingga ketika umat Islam itu berbicara terkait dengan mereka, umat Islam itu hanya berpaku kepada pokok-pokok hukum yang mereka langgar, kemudian aturan-aturan Tuhan yang mereka tidak tepati, sehingga Islam datang meluruskan kaidah itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan kepada kami melalui baginda Rasulullah. Beliau berfirman, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Jadi Allah pernah memilih menjadikan seorang rasul dari Bani Israel, lalu kemudian yang terakhir diberikan kepada mereka rasul dari keturunan Abraham, yaitu Isa, yang nanti muncul cerita menjadi Yesus. Itu Bang, mengajarkan tauhid, mengajarkan apa yang diajarkan oleh nenek buyut mereka, nenek buyut dia terkait dengan keyakinan, bagaimana mereka harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai silsilah mereka, ya harusnya yang berbicara itu orang Yahudi dengan pakar dari Islam terkait dengan sejarah. Begitu Bang. Luar biasa sekali, luar biasa Bang. Jadi gini Bang, saya sebenarnya juga tidak meminta sebuah sejarah yang tadinya mereka sama-sama terus berpisah ini terus kembali bersama-sama lagi, kan kira-kira begitu. Nah, tapi yang tadi Abang bilang bahwa ada hukum dari Ibrahim yang mereka turunkan, yaitu tauhid, kaidah, dan ajaran. Maksud saya, mungkin adakah istilahnya ajaran yang dari Ibrahim? Kalau Abraham, kalau di Alkitab itu saya baca ketika Ibrahim mempersembahkan anaknya, yang memang itu mungkin jadi sengketa bagi kita,
menurut kami Ishak, kan gitu. Saya dengar kalau hari raya kurban menurut Muslim itu Ismail, kira-kira begitu. Nah, kira-kira ajaran itu sudah memang turunkah pada saat itu seperti ajaran tauhid yang kaidah? Sebenarnya saya mau pengen belajar sama Bang Juma begitu, supaya saya bisa bandingkan nanti yang mereka perjalanan di Mesir atau selama di Mesir, perjalanan pulang dari Mesir sampai mereka bertemu, kan mereka sama-sama lagi ulang di tanah perjanjian atau yang sekarang ini Israel dengan tanah suci Mekah ini, begitu Bang. Tapi kalau misalnya mengenai tauhidnya dengan kaidahnya dengan ajaran itu memang itu yang diajarkan turun temurun tanpa tercatat, ya nggak apa-apa, kita bisa lewatin lagi, begitu Bang. Kalau di Islam, abangku, Nabi Ibrahim itu kan minta tuh berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang termasuk orang soleh, orang yang berserah diri kepadamu. Maka Allah kemudian menjawab doa beliau Abraham ini. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kemudian Allah menginginkan apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini betul-betul dianugerahkan kabar gembira kepadanya. Allah memberikan anak yang beliau minta, makanya namanya itu, dia kan bahasa Ibrani tuh, dalam Taurat itu kan Ismail, artinya Isma mendengarkan Tuhan mendengarkan doanya, sehingga anaknya itu disebutlah Ismail. Nah, karena doanya minta anak, diberilah anak. Doa ini dikabulkan, maka anak yang diberikan oleh pencipta kepada Nabi Abraham atau Ibrahim itu ya diberilah nama Ismail. Tuhan mendengarkan doamu untuk minta anak, nah ini aku beri anak, gitu. Nah, berjalannya waktu ada tragedi, Allah menguji beliau sama seperti di Kejadian 21 nomor 1, Allah menguji beliau Nabi Abraham. Lalu kemudian ujian ini itu sangat luar biasa. Allah meminta anaknya yang disayangi semata wayang itu diminta, kalau kau memang berbakti kepadaku, kau taat kepadaku, kau termasuk orang yang sabar, sini anakmu yang semata wayang itu, aku minta anakmu. Falamma balaga ma'ahu qala ya bunayya, saya mendapatkan mimpi, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, ketika saya tidur aku mimpi, ini asbahuk. Jadi dia Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya bahwa saya bermimpi untuk menyembelihmu. Nah, anak yang dikasih semata wayang ini mengatakan, ya silakan ayah pikirkan, apakah itu sebuah perintah dari Tuhanmu? Kalau memang itu perintah, silakan lakukan, aku pun ikhlas, kata anaknya. Nah, kejadian ini terjadi terlebih dahulu, barulah kemudian Nabi Ishak lahir. Makanya di Islam itu yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Karena setelah kejadian wabasyarnahu bi Ishak nabiyyan minas solihin, setelah kejadian itu barulah diberikan kabar gembira akan lahirnya adiknya bernama Ishak, anak dari Ibrahim. Gitu abangku. Jadi runtutannya itu terjadi permintaan korban dulu anaknya, baru kemudian Ishak ini datang. Jadi jelas itu. Berbeda dengan yang ada di dalam Bible, Ishak yang diminta, kalau di kami Ismail yang diminta. Tapi itu bukan menjadikan antara Yahudi dan Islam itu berselisih paham tentang itu. Maksudnya dijadikan sebagai dasar untuk bermusuhan, tidak. Karena masing-masing menyadari tidak ada yang korban, Tuhan menggantikannya dengan binatang, gitu Bang. Oke, siap. Jadi ini ujung-ujungnya nanti akan ketemu Bang. Jadi maksud saya perbedaan ibadahnya atau perbedaan tadi pada saat
470 tahun tadi ini, di kaum Ismail yang ada masih ditinggalkan oleh suku Israel yang 12 yang menjadi bangsa Israel itu, berarti tadi kan pengajarannya tauhid, kaidah dengan ajaran yang turun dari nenek moyangnya Abraham. Nah, tapi kalau di dalam ajaran saya bilanglah dulu Kristen, karena kami mengikuti dari ajaran Taurat itu, di situ ibadah mereka itu sudah menjadi pemotongan sebuah hewan kurban, begitu Bang. Jadi ibadahnya itu memotong kurban, darahnya dipersembahkan. Jadi bangsa Israel itu juga sebenarnya kenapa keluar dari tanah Mesir itu, karena mereka izinkan, Musa bilang izinkan kami beribadah kepada Tuhan kami. Jadi beribadahnya itu berarti memang dari awal ini udah beda ya cara ibadahnya itu. Berarti diantara umat Israel dengan umat Ismail tadi itu, yang keturunan Ishak dengan keturunan Ismail. Karena kalau dari Bang Juma tadi, mereka mengikuti dari ajaran Abraham, tapi memang di dalam perjalanan pulangnya bangsa Israel itu beribadahnya sudah melalui pemotongan kurban begitu. Jadi dalam hal ini mungkin tidak perlu lagi diperpanjang. Saya pikir tadi, apakah di ajaran Islam juga ada kurban-kurban seperti yang dilakukan oleh Musa, karena Musa yang memimpin pulangnya itu bangsa Israel itu dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang mereka sekarang berkumpul, mungkin ya sampai sekarang bangsa Israel dengan keturunan dari bangsa Ismail itu masih sama-sama di sana. Saya kira mungkin itu Bang. Jadi yang saya mau tahu tadi itu, apakah cara beribadahnya bangsa Israel yang pulang dari tanah Mesir itu sama juga dengan kaum Ismail yang keturunan daripada Abraham dari istrinya Siti Hagar, begitu? Ya, kalau kita lihat ya dalam Al-Quranul Karim ada 3 pokok. Yang pertama itu tentang Tuhan, keturunan Ismail, keturunan Ishak, sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama. Kemudian terkait dengan sunat, keturunan Ishak, keturunan Ismail, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka sudah menjadikan tradisi sunat itu berjalan bersama. Kemudian kurban juga itu sudah dari Nabi Ibrahim, Ishak, dan juga Nabi Ismail, itu sudah menjadi tragedi Bang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi Allah sudah mensyariatkan pemotongan hewan kurban kepada umat-umat terdahulu, sama seperti syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, fasholli rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Makanya umat Islam itu berkurban. Kenapa? Karena itu diwarisi dari nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya di Islam kaidahnya apa? Jelas itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka sungguh dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengikuti millah. Apa itu millah? Jalan lurus yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Makanya kadang orang bertanya, mana dalilnya Nabi Muhammad disunat? Ya memang nggak ada, tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab dan orang Yahudi memang sudah menjadi tradisi mereka dari Nabi Ibrahim bersunat. Makanya orang-orang dewasa seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka orang-orang Quraisy, mereka orang-orang jahiliyah, begitu mengenal Islam, begitu masuk di Islam, bersyahadat, mereka tidak disunat dalam keadaan dewasa. Kenapa? Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu sudah pada bersunat, karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terkait dengan Tuhan yang mereka sembah,
Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti antara keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail menyembah kepada Tuhan yang sama, dan itu juga diterangkan di dalam kitab Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, menjadi sembahanmu oleh kamu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, dan inilah perjanjianku yang kekal, yaitu aku akan menjadi Tuhan kalian. Nah, berarti ya tidak perlu lagi dibahas apakah Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Iya, jelas sama. Tuhannya orang Yahudi yang mengutus Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Lot, Daud, Salomo atau Sulaiman, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, makanya beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan pendeta di dalam kitabnya Yohanes 1 nih, Yohanes 1 nomor 19 dan seterusnya. Ternyata orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama itu adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang terakhir adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini yang belum terpecahkan nih. Nabi yang akan datang pada masa Yesus itu siapa? Siapa Nabi yang akan datang setelah Yesus? Belum ada pendeta yang bisa mengupas ini tuntas. Kemarin saya berdebat dengan yang namanya Pendeta Rahmat, tapi tak sanggup untuk menjelaskan itu. Nah, begitu juga yang ada di dalam Kisah Para Rasul 3 Bang, nomor 22, 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi dari umat kita. Berarti ada nabi setelah Yesus yang tugasnya membasmi orang-orang kafir karena mereka membangkang ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Seperti itu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah-kisah sejarah seperti itu, ya mohon maaf, saya bukan bidang saya di sana. Silakan. Enggak, ini siap Bang, terima kasih ya. Jadi gini, tadi kan kita mau urut dulu. Tadi itu saya bilang mau belajar casing dulu. Kita belajar dulu, tapi setelah Bang Juma terangkan yang kedua kali ini, tadi ini pertama belum ketemu, tapi kedua sepertinya sama, bahwa ada tauhid, pengajaran yang turun-temurun, ada juga kurban, kan begitu. Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Selama 470 tahun itu boleh kita katakan anggap sama cara beribadahnya, karena ada juga tadi kurban, ada pemotongan, ada tauhid yang diajarkan turun-temurun dari Ibrahim kepada Ismail dan seluruh keturunannya. Tapi di Kristen, di ajaran kami dulu yang saya pelajari dari Taurat itu, bahwa di sini ada ibadahnya, penyembahan melalui kurban-kurban, termasuk nanti masuk ke kenapa Ibrahim tadi itu mempersembahkan anaknya, walaupun mungkin kita tidak perlu perdebatkan kenapa Ismail yang dikorbankan atau Ishak yang dikorbankan begitu. Tapi atau mungkin yang selama ini dipelajari Bang Duma, walaupun mungkin sekedar tafsir, kenapa memang harus ada pengorbanan anak dari Ibrahim, walaupun itu mungkin apakah itu Ismail ataupun itu Ishak. Kenapa Tuhan menguji Abraham, menyuruh menyembelih anaknya yang paling dia kasihin itu begitu? Iya. Baik. Jadi ini pertanyaan sangat menarik. Nabi Ibrahim itu dipilih sebagai bapak para nabi. Apakah dia layak gitu kan ya? Maka Allah menguji beliau. Inna hazalah huwal bala'ul mubin. Jadi Nabi Abraham, Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah. Apakah ini layak? Orang ini layak gitu loh. Dan bangsa-bangsa di luar sana nggak boleh cemburu terhadap beliau ini. Nah, itu Allah pesankan seperti itu. Memang layak beliau, hambaku ini aku tunjuk. Karena ketika aku minta anaknya, anak sematawayang, di mana dia puluhan tahun minta anak, tapi tidak juga hamil anak istrinya. Begitu dia punya anak, dia tumpahkan semua kasih sayang terhadap anak ini. Belum juga puas dengan kasih sayang,
tiba-tiba aku datang, sini anakmu, bunuh anakmu, sembelih anakmu. Dan alhasil beliau ikhlas. Diuji dia, bukan untuk nebus dosa, tapi benar-benar diuji. Abang bisa baca di Kejadian 21 nomor 1. Abraham itu cuma diuji bukan untuk nebus dosa, sama sekali nggak ada nebus dosa di situ. Benar-benar pure untuk diuji saja. Wa inna hazalah huwal bala'ul mubin. Allah cuma menguji beliau. Kejadian 21 nomor 1, Allah cuma menguji Abraham alaihissalam, bukan untuk nebus dosa. Tapi alhamdulillah Nabi Abraham kemudian, ya sudah, kalau kau menginginkan, meskipun saya cinta, meskipun saya sayang, saya butuh penerus, saya butuh ahli waris, tapi karena engkau yang punya, aku rela. Ditanyalah anaknya, anakku, aku mimpi, dan ini mimpiku kayaknya bukan mimpi biasa. Allah menginginkan aku menyembelih engkau. Gimana menurutmu? Iya, karena anaknya juga orang soleh, maka dia mengatakan, silakan ayah, aku ikhlas. Kalau itu memang perintah dari Tuhanmu, silakan, aku ikut. Nah, maka disembelih. Apa yang terjadi? Allah melihat, ini hambaku betul-betul taat kepada aku. Diganti dengan hewan kurban persembahan. Begitu, makanya tradisi kurban itu ya sampai hari ini masih berlanjut di kami di Islam. Begitu, Bang. Oke, jadi sedikit mungkin saya kasih sampaikan sama Bang Juma tentang kenapa anaknya Abraham itu, kenapa Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang dikasih. Terlepas dulu ini siapa ya, terlepas dulu siapa. Jadi kalau dari versi yang saya baca di Taurat ya, ketika ini ada dua. Pertama sekali, sejak Adam dan Hawa sampai kepada Nuh, itu kan dibasmi, dihabiskan semua lewat bahtera. Dan Tuhan berharap lewat Nuh dan anak-anaknya ini akan bisa hidup benar atau hidup baik begitu. Tapi ternyata manusia itu jatuh lagi sampai ke penyembah berhala. Bahkan ada banyak yang dewa-dewa yang mempersembahkan anak. Jadi dipersembahkan anaknya, tapi sebenarnya dewa itu pun tidak bisa memberikan apa-apa terhadap manusia itu. Maka kemungkinan besar, ini saya bilang tadi tafsir, tapi kalau mau dibukakan juga di ayat-ayatnya ada, maka Abraham diuji seperti orang-orang Ur-Kasdim. Dia punya di daerahnya itu dulu yang selalu mempersembahkan anaknya, baik itu putri perawan, baik itu anak laki-laki, disembelih. Nah, ketika mereka menyembelih terhadap dewa itu, maka anaknya itu akan mati terbunuh dengan sia-sia. Tapi agar engkau tahu Abraham, bahwa aku inilah Tuhan Allah yang menciptakan semuanya, langit, laut, dan segala isinya, dan yang memberi napas dan menciptakan manusia. Coba persembahkan anakmu itu. Tetapi diuji, benar yang diuji tadi itu, tetapi Tuhan membuktikan bahwa tidak akan jadi pembunuhan, tetapi digantikan dengan domba yang tersangkut di pohon itu. Kayaknya ceritanya semua sama, Bang. Oke. Karena ini ceritanya dan apa namanya ya, tidak mendapatkan perbedaan apapun, casingnya mungkin kita bisa masuk ke nabi-nabi, Bang. Jadi kan tadi kita sudah sepakat mengenai 470 tahun, hampir sama tauhid dengan kaidah ajaran, dengan kurban. Sama juga pengajaran yang diberikan terhadap Musa itu kepada bangsa Israel, maksudnya yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Musa mengajarkan kepada Israel, walaupun itu terlalu condong untuk pengorbanan, tapi kayaknya semua sama. Dan yang sampai sekarang melakukan itu saya tahu adalah umatnya daripada keturunan Ismail, karena sampai sekarang masih ada hari raya kurban, sedangkan di Kristen sudah tidak ada hari raya kurban. Nanti apakah Bang Juma sepakat bahwa masih di situ masih sama-sama begitu?
Yang terkait inti yang mana ini Bang? Inti tadi, selama 470 tahun mereka kan berpisah ini Bang. Dia lahir besar sama-sama antara Ismail dengan Ishak, terus keturunan Ishak berangkat ke tanah Mesir, terus kembali lagi mereka sama-sama. Ajarannya masih kita anggap sama sesuai dengan diskusi kita tadi. Kira-kira begitu Bang? Iya. Oke. Ajarannya sama, iya betul. Masuklah kita ke nabi-nabi. Jadi maksudnya begini, termasuk mungkin teman-teman di bawah, saya bukan mau menggurui Bang Juma, justru saya mau belajar dengan Bang Juma, tapi saya mau membandingkan antara ajaran ini, di mana sih, apa sih perbedaannya ini, kok semua orang bisa ribut gara-gara agama gitu loh. Kok bisa tidak saling menghargai atau sekalian saling mengajari sehingga siapa yang paling benar, ya mungkin kita bisa sama-sama mungkin memeluk satu agama daripada banyak menjelek-jelekkan begitu. Saya kurang setuju juga bahwa kalau ada orang-orang Kristen yang selalu banyak menyalahkan agama lain atau menyalahkan agama Islam. Tapi saya pengen belajar di mana sih perselihannya kalau Bang Juma berkenan begitu. Iya, silakan Bang, silakan. Oke. Jadi kita kenal tadi bahwa nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah Nabi Musa. Apakah di ajarannya Bang Juma itu keturunan dari Ismail itu ada nabi ataupun mungkin yang mengajarkan ataupun yang memberikan kayak sekarang ini apa namanya ustadznya atau apa begitu yang meneruskan tauhid dan kaidah ini terhadap pengajaran umatnya begitu, yang sama-sama dengan seperti Musa yang menuntun bangsa Israel itu. Lewat Musa lah Tuhan menyampaikan, hai Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel itu begini, bahkan yang jahat pun kasih tahu kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, ada dikasih tahu begitu. Apakah di ajaran Bang Juma ada yang mungkin yang setara dengan Musa ini? Iya, di iman kami beriman kepada Nabi Musa Bang, yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Wa is qala Musa inni rasulullahi ilaikum, itu ketika dia mengatakan waqad ta'lamuna anni rasulullah. Nabi Musa diutus, kemudian Nabi Musa menerima wahyu, innani anallah la ilaha illa ana. Lalu ada perintah kemudian kepada Nabi Musa, ajarkanlah kepada kaummu untuk mentaati hukum Tauratku ini. Kami beriman Bang kepada nabi-nabi tersebut. Semua setuju Bang, setuju sekali. Tapi itu kan yang untuk mengajarkan kaum Israel kan begitu. Iya. Iya, yang kaum tadi itu yang keturunannya Ismail ini, mungkin ada yang di kitabnya Bang Juma yang mengajarkan, atau hanya pengajaran turun temurun, atau ada tokoh yang mengajarkan misalnya begitu, walaupun dia tidak nabi. Kalau di Islam itu tidak diceritakan semua rasul di dalam Al-Quran, hanya nabi-nabi yang diceritakan itu yang bertalian dengan pengajaran yang nantinya akan disempurnakan ajarannya sebagai pelajaran kepada umat Islam. Al-Quran surah Al-Anbiya di ayat 85 bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Ismail, kemudian Allah menceritakan Nabi Idris, kemudian Allah menceritakan Nabi Zulkifli yang mengajarkan tentang ajaran semua para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa seluruh nabi itu adalah muslim. Seluruh nabi-nabi itu mengajarkan agar orang itu beriman kepada Allah dan tunduk berserah diri kepada Allah. Seluruh nabi-nabi itu menyembah kepada Allah saja. Seperti itu Bang. Oke Bang, siap. Jadi kita masuk ke topik nabi ini ya. Kalau yang saya pelajari, banyak sekali nabi mulai dari Musa. Dari Musa ini banyak. Tapi begitu Musa mau meninggal atau mau dipanggil Tuhan,
langsung ada turun kepada nabi yang baru, yaitu Yosua. Nanti Yosua juga mau dipanggil Tuhan, ada turun terus sampai kepada Yohanes Pembaptis. Jadi setelah Yohanes Pembaptis turun sampai ke Yesus dalam konteks nabi. Jadi posisinya Yesus, saya masih berbicara dulu dalam konteks kenabian. Nah, dari situ turun dari Musa, turun ke Yosua, Otniel, sampai kepada Yohanes Pembaptis, sampai ke Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus ditutup, tidak ada nabi, versi Alkitab atau versi orang Kristen. Nah, tetapi yang saya sedikit mau belajar dulu sama Bang Juma, setelah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam Islam itu toh, kira-kira berapa tahun baru turunnya Nabi Muhammad? Kalau diceritakan Nabi Isa atau Yesus abad pertama, Nabi Muhammad di abad ke-7 menerima risalah kenabian, membawa Islam, menyempurnakan ajaran para nabi. Nah, kalau tadi abang mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus, itu juga perlu dikaji lagi. Karena orang-orang Yahudi itu menunggu pada masa Yesus menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia, yang adalah Yohanes Pembaptis, kemudian Mesias yang adalah Yesus. Ini yang terakhir ini adalah nabi yang akan datang. Yesus juga mengatakan akan datang setelah dia adalah Roh Hamed, di dalam bahasa Ibrani roh kebenaran, Roh Hamed, dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang, tetapi kalau aku pergi maka roh kebenaran itu akan datang, mengajarkan segala sesuatu yang bertalian dengan hukum-hukum, pengadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Itu tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai 15. Berarti kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 19, itu jelas sekali sampai nomor 20-nya orang-orang Yahudi menunggu 3, Elia, Mesias, nabi yang akan datang. Nah, siapa nabi yang akan datang setelah Yesus? Itu ada orang Yahudi yang menunggu. Karena kita harus akui bahwa pola yang ada bukan pola di Kristen yang menjadi patron. Pola yang ada adalah Yahudi, karena mereka yang dipilih sebagai bangsa pilihan. Maka orang-orang imam kepala, orang-orang Lewi datang bertanya kepada kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Atau kamu adalah nabi yang akan datang? Nah, ternyata Yesus menjawabnya bahwa yang Elia itulah Yohanes Pembaptis, saya sendiri adalah Mesias, ya, nabi yang akan datang, yang datang setelahku. Seperti itu. Abang boleh baca kok di dalam Yohanes 1 nomor 20, nomor 19, nomor 20, 21, silakan. Yang disampaikan oleh Bang Juma itu semua saya terima dan saya amini dan saya anggap benar semua. Cuman kita masih ibarat jalan dari Makassar ke Toraja, kita pelan-pelan dulu telusurin dari kota Makassar ke baru kan namanya kan, baru terus nanti ke sini terus sampai ke Pindang, sampai ke sana gitu. Maksud saya tadi, ini kan ada di abad ke-7. Ini kita mau lebaran tanggal 19-20 ini tahun ke berapa ini? 1047. Nah, 1047. Sedangkan 1447. Sedangkan ini kan sudah 2026 ya. Tahun ini toh, tahun Masehi. Berarti sekitar 600 lebih ya, kurang lebih ya, nggak kita hitungnya. Tadi 7 abad yang dibilang Bang Juma itu. Oke.
Saya masuk di sini dulu Bang. Tapi ini mohon maaf ya, bukan menggurui. Kita diskusi, kita belajar casing dulu tadi itu. Nanti baru kita masuk ke bagian intinya begitu. Nah, ini kan Yesus, anggaplah ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau perlu dari Nabi Adam sampai Yesus. Ini kurang sempurna misalnya begitu. Maka datanglah Nabi penyempurna. Tadi saya bilang dari Nabi Musa, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya, begitu dia mau mati sudah ada penggantinya. Tapi ketika Yesus, yang tadi Bang Juma bilang bahwa kita masih ada nunggu satu lagi Nabi, kenapa jaraknya ini kira-kira 600 tahun lebih ya, tambah kurang ya, karena saya nggak pegang kalkulator ini. 600 atau saya coba dulu pakai ini ya, 2026 sekarang, tahun 2026 dikurangi 1447 Hijriah, 579 sih Bang Juma kayaknya. Iya, kurang lebih Bang. Ya, jadi 579. Yang saya mau tanya, kalau dari segi keturunan, kalau orang 25 tahun menikah, punya anak lagi, 25 tahun menikah, 25 tahun menikah, lamanya dari zaman Yesus ini sampai ke zaman Nabi Muhammad ini hampir 579 dibagi 25 berarti 23 keturunan. 23 keturunan kali jumlahnya orang banyak waktu itu, ini kira-kira nasibnya mereka ini ke neraka atau kemana kira-kira Bang Juma? Maksudnya gimana Bang? Ini kan zaman Yesus, pelan-pelan dulu ya. Iya. Zaman Yesus sudah sampai, lalu ajaran ini belum sempurna, lalu 759 tahun kemudian turunlah seorang nabi penyempurna, yang tadinya nabi-nabi sebelumnya ini ada yang kurang sempurna, kira-kira begitu. Nah, iya, kurun waktu 23 keturunan, ini kan manusia pada saat itu kan sudah banyak ini, beranak pinak, bahkan kalau kita sekarang di Republik Indonesia ini baru ulang tahun Republik Indonesia ke berapa ini, merdeka kita ini, sudah padat penduduknya sudah begini, apalagi kalau sampai 23 penduduk. Kira-kira dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Yesus ini yang belum sempurna, kira-kira sampai kedatangnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran itu, nasibnya orang ini kemana kira-kira Bang? Iya. Bagus, pertanyaannya menarik Abang. Siap. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Wa iz qala Isa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa iz qala Musa inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa diutus untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Jadi ketika datang hukum kepada Nabi Musa, Nabi Isa, hukum itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel Bang. Tidak mengikat orang Roma, orang Yunani, orang dan seterusnya, orang Indonesia, tidak ada ikatan. Tidak ada hukum bagi kita. Kita nggak ada neraka. Andai saja kita hidup sesaman dengan Nabi Isa, Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, tidak ada Nabi diutus kepada kita, nggak ada Rasul diutus kepada kita, ya kita nggak dapatkan hukuman apa-apa. Karena Tuhan tidak memberikan aturan kepada kita. Itu. Andai saja Tuhan memberikan aturan, wahai orang Indonesia, keturunan Soekarno, anak-anak Soekarno, jangan kau makan babi. Belum datang Nabi Muhammad, kita makan babi, kita dosa. Tapi karena hukuman itu hanya untuk kaumnya Bani Israel, kita di luar Bani Israel, andai sejaman Yesus tidak menyembah kepada Tuhan pun,
Tidak ada dosa. Memang ada perintah. Perintah itu datang kepada siapa perintah itu datang, lalu kemudian mereka melanggar perintah itu, baru kena hukuman. Kita yang nggak ada perintah, ya tidak kena hukuman. Makanya Al-Quran menjelaskan, wa qaulihim, kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa Nabi Isa sudah mereka salibkan. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan 20, Bang, nomor 5, dari zaman Yesus, kita kaji data itu, Allah, Tuhan, Elohim, menurut pandangan orang Yahudi, menghukum mereka disebabkan karena Allah itu adalah Tuhan pencemburu yang menghukum kemudian bapak, kesalahan bapak, membalaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keturunan keempat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang membenci aku. Siapa yang dihukum di sini? Apakah orang Kristen? Apakah orang Romawi Yunani? Bukan. Yang dihukum adalah keturunan Bani Israel, murid-murid Yesus, orang-orang sebangsa Yesus yang membenci Tuhannya Yesus, yang melantik Tuhannya Yesus menjadi manusia, yang melanggar hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang menggantikan hukum yang datang kepada Musa dengan hukum manusia, yang menggantikan kemuliaan Tuhannya Nabi Musa dengan manusia. Maka Tuhan menghukum mereka. Nabi Muhammad tidak ingin kemudian terkontaminasi dengan orang-orang seperti ini. Nabi Musa datang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukannya mereka berterima kasih. Dia melihat dengan mata kepala, Tuhan begitu dahsyat cintanya kepada mereka. Apa kata Nabi Musa? Sedangkan engkau masih ada bersama dengan aku, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, kalian memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada pencipta. Apalagi nanti setelah aku datang. Begitu datang Nabi Isa, ingin memperbaiki keadaan mereka, masih juga menolak. Malah berusaha ingin membunuhnya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika itu juga langsung diturunkan pada saat itu, bisa jadi ajaran Islam ini diobrak-abrik lagi tuh, sebagaimana mereka mengobrak-abrik kitabnya Nabi Musa. Datang Nabi Isa, diobrak-abrik lagi ajaran Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, diobrak-abrik lagi. Padahal Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan menyimpan Nabi Muhammad jauh dari mereka supaya ajaran Nabi Muhammad itu bisa terjaga murni sampai hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad dijauhkan, sedangkan sudah 600 tahun lebih jauh dari keturunan orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa saja. Begitu mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi baik di Madinah maupun di Mekah, mereka menginginkan Nabi Muhammad kemudian berubah dari ajarannya, dari akidahnya, mengikuti mereka. Maka muncul ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kalau Nabi Musa sudah ditolak, Nabi Isa ingin dibunuh, Nabi Muhammad ingin didekatkan kepada mereka, tidak akan mungkin. Jangankan kemudian pada masa Nabi Isa, Nabi Muhammad nyusul di waktu yang bersamaan, sudah 1400 tahun Nabi Muhammad diutus dengan berbagai kebenaran yang mereka temukan dalam kitab mereka. Sampai hari ini mereka belum masuk Islam. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku untuk mengajarkan kalian kepada kebenaran, menjelaskan dari isi kitab, sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kalian, kabar gembira kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pengajaran. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Itu kata Allah, diulang-ulang. Tapi mereka tetap saja tidak beriman. Jadi kalau sampai Al-Quran jatuh di tangan mereka, hancur. Coba Anda bayangkan, orang Kristen berdiri cuma mengambil terjemahan, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Musa lagi, tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Daud lagi, tidak bisa menemukan murni ajaran Yesus lagi. Kenapa? Karena mereka orang-orang suci ini datang kepada bangsa Tegar Tengkuk. Orang Kristen sampai datang ke sana diludahin. Orang Islam datang di sana dibunuh, diperangin. Tahu nggak kenapa kemudian orang negara-negara ini banyak membela Israel? Kenapa orang-orang bangsa-bangsa di luar, di tengah-tengah, di luar daripada Israel menginginkan umat Israel itu punya tanah sendiri?
Alasannya bukan karena mereka mendukung, enggak. Karena mereka tidak mau orang-orang keturunan yang membunuh Nabi Isa ini berada di negara mereka. Mereka ingin kau tenang aja di situ, jangan keluar dari situ. Kapan dia masuk di negaranya, maka dia akan menjadi penguasa makin membesar sehingga mengganggu kedaulatan negara yang lain. Karena memang sudah karakternya begitu. Dari sejak Nabi Musa sampai sekarang begitu karakternya. Jangan dipikir negara yang lain itu mendukung dia, tidak. Mendukung, ya mendukung, tapi latar belakang mereka mendukung itu karena mereka tidak mau orang-orang Yahudi ini menumpang di negara mereka. Karena mereka sudah tahu karakter, makanya mereka mendukung kemerdekaan Israel untuk bangsa mereka sendiri supaya mereka tenang di situ. Jangan pindah ke negara kami, di situ aja ya, habisin aja itu orang-orang Palestina. Yang penting jangan pindah ke tempat kami. Jadi begitu saudaraku. Kenapa Nabi Muhammad dijauhkan? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar ajarannya itu jangan terkontaminasi dengan keinginan-keinginan syahwat orang-orang ini. Nabi Musa mengalami, cukuplah Nabi Isa mengalami itu, bahkan sampai kepada pencobaan dibunuh, bahkan tidak lebih, tidak kurang dari itu. Nabi Isa pun dilantiknya menjadi Tuhan. Bayangkan bagaimana kedurjanaan mereka terhadap pencipta langit dan bumi. Itu abangku. Silakan. Siap, tapi saya lihat ini Bang Juma ini terlalu semangat kah atau bagaimana? Saya kan cuma bertanya sedikit, tapi Bang Juma sampai berapi-api. Jadi tadi padahal sudah cukup jelas Bang Juma terangkan tadi. Berarti selama 579 tahun aman karena belum ada aturan. Jawabannya kan cuma saat itu aja, padahal sudah beres tadi. Berarti kita anggap biar saya clear, jelaskan begitu. kenapa, apa penyebabnya. Karena mereka adalah bangsa tegar tengkuk, gitu Bang. Silakan. Paham, tadi awal juga saya udah bilang bahwa Tuhan pun berfirman kepada Musa, hai Musa, kasih tahu bangsa itu, bangsa yang tegar tengkuk. Sayangnya Tuhan memang sudah memilih mereka duluan, kan begitu. Sama aja, sebandel apapun, sejelek apapun anak kita, saya pikir tetap walaupun dia sampai masuk penjara kita kunjungin. Tapi itu nanti di topik lain dulu. Yang penting saya puas sekali dengan jawabannya Bang Jumat. Selama 579 tahun itu nggak ada masalah karena belum ada aturan. Walaupun sebelumnya tongkat estafet kenabian itu selalu turun-temurun, tidak pernah ada terputus sampai selama 579. Itu aja mungkin kuncinya Bang Juma. Terima kasih, casingnya kita udah selesai belajar. Kita boleh masuk ke topik-topik utama. Tetapi intinya ternyata ajaran itu dari sejak, kalau saya mungkin boleh ambil kesimpulannya, dari sejak Adam sampai kepada Nuh, Abraham, Musa, sampai ke Yesus Kristus, sampai ke Nabi Muhammad, so kayaknya nggak ada masalah toh dengan yang tadi kita sudah diskusikan itu. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Iya, masalahnya ketika Al-Quran datang menegur bangsa Israel. Ya, jadi ini kita close dulu sampai di sini bahwa sementara tidak ada masalah toh. Nah sekarang apa saja yang mungkin masih masalah boleh kita diskusi. Sepanjang saya masih bisa jawab, saya akan jawab, begitu Bang Juma. Oke, baik. Tapi saya udah puas bahwa tadinya saya memang selama ini berpikir kenapa ya sampai 579 tahun atau 600 tahun ini dibiarkan, contoh ya, negara nggak ada presidennya, kira-kira begitu di benak lo ya, dibiarkan. Tuhan itu tega sekali membiarkannya gitu selama 600 tahun. Tapi tadi sudah terjawab dari Bang Juma bahwa selama 579 tahun ini aman karena belum ada aturan yang disempurnakan. Kira-kira begitu toh? Tidak ada nabi yang datang diutus kepada mereka, Bang. Tidak ada nabi. Jadi hidup mereka aman sesuai dengan amal baktinya atau perbuatannya. Kan kira-kira begitu yang dia
untuk menentukan besok mereka masuk ke neraka atau masuk ke surga begitu. Iya. Sudah sangat saya pahami jawabannya itu. Terima kasih Bang Juma. Oke. Baik Bang. Jadi gini, ketika Abang ini sangat berupaya untuk menangkar dari Nabi Abraham, dari Adam, Abraham, Ismail, Ishak, casingnya dibahas sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar keturunan dari Nabi Ismail karena beliau dari Arab. Nah sekarang berakhir kepada Yesus untuk menjadi jembatan ke Katolik ini, kan karena Kristen ini adalah agama Katolik yang pertama. Itu Nabi siapa yang diutus kepada orang Roma sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi yang disebut Perjanjian Lama, sehingga melahirkan sebuah konsep agama menyembah yang namanya Yesus, ibadahnya kemudian hari Minggu, kemudian mereka makan babi tetapi masih memegang terjemahan Torah, mereka tidak bersunat. Ini nabi mana yang mengajarkan konsep kekristenan mula-mula seperti Katolik ini Bang? Kalau kami Islam Nabi Muhammad, jelas tadi saya sudah menjelaskan. Nah kalau Kristen ini kira-kira dari mana asalnya, kok bisa berbeda dengan Yahudi? Silakan. Oke, mungkin kalau saya pelajari ya pertanyaannya Bang Juma ini kayak macam, tapi mungkin penilaianmu tadi tentang saya tanya, karena sebenarnya intinya supaya kita paham dulu sampai kedatangan Nabi. Ternyata setelah kita diskusikan sudah sampai kedatangan Nabi ini, no problem. Tapi pertanyaan Bang Juma tadi itu kayaknya banyak sekali dan loncat-loncat. Kalau dari semua hitungan dari Alkitab, kita harus berbicara dulu tentang babi atau sunat. Begitu? Bukan. Karena ada disebut tadi babi. Berbicara Nabi, kan jelas ajaran Nabi Musa, jangan makan babi, haram bagimu. Yesus Matius 5:19, siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain makan babi, maka dia menempati neraka. Nah tiba-tiba muncul agama Kristen. Nabi mana yang mengajarkan pola kehidupan agama Kristen ini? Ibadah Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah sosok yang bernama Yesus Kristus. Itu Nabi mana yang mengajar itu? Kan kita masih berbicara Nabi nih. Oke. Jadi satu-satu biar saya catat dulu siapa yang mengajarkan ibadah Minggu gitu ya. Ya, semua komponen yang ada menjadi rutinitas Kristen. Itu Nabi siapa yang ngajarin? Satu, Minggu. Terus kedua, apa lagi tadi? Makan siapa babi, yang tidak bersunat, makan babi, menyembah Yesus. Mana duluan, babi atau sunat ini? Ya, pokoknya Nabi Bang. Pokoknya Nabi mana mengajarkan pola keagamaan Kristen ini. Oke. Kita masih berbicara Sudah? Nabi. Sudah. Oke. Saya coba menanggapi, kalaupun nanti nggak bisa puas, ya namanya juga kita diskusi. Minggu, ya, karena tidak ada tercatat hari apa hari pertama, hari apa hari kedua, hari apa hari ketiga, dan hari apa hari keempat sampai hari ketujuh. Jadi kalau di ajaran kami dia bilang 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Maka di hari ketujuh beristirahat dan memberkatinya. Maka hari ketujuh ini saya tegaskan, hari ketujuh ini dianggap untuk beribadah. Itu mungkin jawaban singkat saya. Jadi bisa aja hari Senin, bisa aja hari Selasa, bisa aja hari Rabu, bisa saja hari Kamis, bisa aja hari Jumat, bisa aja hari Sabtu, bisa aja hari Jumat. Kalau kita start mulai dari hari pertamanya hari Senin, hari tentu Senin ya pertama ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Minggu yang mau liburnya.
Kalau dimulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti Senin dan seterusnya mutar-mutar. Kenapa? Tidak tercatat di Alkitab itu hari pertama itu hari apa. Begitu Bang Juma. Ini mengenai hari Minggu. Saya tidak tahu kenapa Bang Juma beribadah hari Jumat. Baik. Sekali lagi saya katakan, saya beribadah hari Jumat karena saya bukan niru-niru Yahudi, saya bukan penyamar ngaku-ngaku Yahudi rohani, karena saya tahu bahwa ajaran yang datang kepada nabi-nabi Yahudi hanya untuk kaumnya saja, dan saya bukan orang Yahudi. Saya orang Islam. Perintahnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi perintahnya hari Jumat. Saya bukan orang yang masuk ke dalam agama orang Yahudi. Satu hal yang perlu abang saya ketahui, bahwa sampai hari ini hanya orang pikun yang tidak tahu kalau orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Itu dulu. Di dalam nama hari-hari secara tradisi Yahudi itu jelas. Kalau mereka mengatakan Rishon, Sheini, Shelisi, Rebi, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Kemudian Rishon itu jatuhnya di hari Ahad atau hari Minggu. Di dalam Keluaran 31 nomor 14, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Nah, orang Kristen lari ke hari Minggu, tidak ada dasar pijakannya. Kenapa hari Sabtu bagi orang Yahudi Sabat, dan hari Sabtu bagi orang Yunani Sabaton, itu adalah hari yang sama. Sabaton, Sabat, hari yang sama. Bahasa Yunani hari Sabtu itu Sabaton, bahasa Ibrani Sabtu itu adalah Sabat. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan sekarang hari Sabtu, ya hari di mana orang Yahudi beribadah kepada Tuhannya secara spesial. Mereka mengkuduskan hari itu. Nah, kenapa di Kristen kok bisa berubah menjadi hari Kiriaki? Kiriaki itu bahasa Yunani, hari Minggu. Kiriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa matahari. Sunday juga dewa hari matahari. Kenapa orang Kristen ini beribadah di hari matahari, dewa matahari, sedangkan orang Yahudi beribadah di hari Sabat? Mereka beribadah hari ketujuh, hari Sabat. Makanya saya bertanya, kalau kami kan jelas Nabi Muhammad mengajarkan hari Jumat, Yesus ibadahnya dengan kaumnya hari Sabat, hari Sabtu. Nabi mana yang mengajarkan hari Minggu ini? Kalau abang saya mengatakan tidak ada nama-nama hari pertama itu di hari apa jatuhnya? Bukankah Yahudi secara tradisi tahu Sabtu itu hari Sabat? Kenapa Kristen jadi yang ke Minggu? Nabi mana ini? Oke, sudah bisa saya jawab? Silakan. Iya, silakan. Baik. Ya, kembali lagi kita nanti ke sejarah. Agama Yahudi itu kapan adanya, atau setelah bumi diciptakan berapa lama baru ada agama Yahudi? Itu jauh sekali, lama sekali itu, jauh sekali. Sedangkan hitungannya, saya kan mau menyampaikan tadi bahwa hari itu saya punya dasar. Tidak ada penentuan hari pertama itu hari apa. Jadi kalau Pak Juma bilang bahwa hari Sabat itu hari Sabtu menurut agama Yahudi, benar. Tapi sedangkan diciptakannya manusia, diciptakannya langit, bumi, laut, dan segala isinya itu pernah dihancurkan oleh air bah. Hari apa air bah ini? Berapa hari? Jadi nggak ada lagi catatan dalam hari pertama sampai hari ke-6 itu dalam sejarah siapapun. Tapi agama Yahudi jauh sebelum bangsa Israel pergi ke tanah Mesir, agama Yahudi nggak ada. Di tanah Mesir mereka diperbudak dengan apa segala macam, nggak ada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Tapi saya sudah berusaha menjawab, seharusnya harus kita saling menghargai jawaban. Sama saja dengan yang saya tanya tadi itu,
Kenapa lama sekali Nabi Muhammad 579 tahun? Begitu Bang Juma jawab, saya juga nggak protes-protes. Kalau kita mau benar-benar mendiskusi, saya pengen apa yang ada di agamanya Pak Juma saya pelajari, apa yang ada di saya punya, kita mungkin saling berbagi, begitu loh Bang Juma. Jadi kalau nanti 1 juta pun saya bikin, kalau misalnya 10 juta nanti Pak Juma cari alasan, ya nggak akan nyambung barang itu. Tapi saya mau tanya, jangankan agama Yahudi, Pak Juma sendiri, hari apa yang sebenarnya hari ke-7? Atau mungkin nggak tahu saya, apakah di Muslim itu ada penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Kalau di Alkitab itu ada ya, hari pertama, hari kedua, tapi nggak disebut harinya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu dan segala macam itu nggak ada begitu. Jadi Islam itu ada nabinya. Jadi Islam tidak perlu repot hari pertamanya, maksud saya begitu. Hari pertama itu tidak penting itu Bang, karena hari ya, yang tidak ada pentingnya sama juga tadi, tidak penting tidak ketemu dengan barang yang di sini. Ya, masalahnya orang Yahudi ibadah hari Sabtu. Iya, orang Yahudi itu lama. Saya udah kasih tahu Bang Juma, diciptakannya bumi, laut dan segala isinya sabar. Nabi Musa ibadah Sabat. Ini belum ada agama ini masih baru. Yesus ibadah masih baru. Yesus ibadah Sabat Sabtu, Musa hari Sabtu. Kenapa Anda cari kapan diciptakan bumi? Ini terlalu jauh. Abang ini akui aja, kami pengikut Paulus. Kolose 2 nomor 16, Paulus melarang kami untuk mentaati perintah-perintah Tuhan tentang hari-hari. Udah selesai. Nggak usah terlalu muluk-muluk abangku. Kalau hari pertama, hari kedua, pret. Saya menghargai abang, tapi kalau pola abang masih sama seperti Paulus di dalam mendoktrin manusia menghilangkan akal sehat, maaf. Saya orangnya tegas, hak-hak, batil-batil abangku. Kami umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Katanya pengikut Nabi Muhammad. Kenapa anda ikuti hari Jumat? Kan Nabi Muhammad Jumatnya ya Jumat yang ada sekarang. Hitungan 7 hari. Nggak pernah berubah hari Jumat, pindah ke Kamis, Kamis pindah ke ini. Begitu juga Nabi Musa. Begitu juga kaumnya. Begitu juga Yesus. Sabatnya jelas kok hari Sabtu. Jejak sejarah, orang Yahudi masih ibadah di sinagogi hari Sabtu. Orang Kristen ibadah di Minggu. Itu permasalahannya di situ abangku. Permasalahannya di situ. Akui saja Kristen tidak punya nabi. Udah, ajaran Kristen berasal dari Paulus. Akui aja. Jadi makanya saya menghargai abang ini. Kenapa saya menghargai abang? Karena kelihatannya abang mau belajar. Saya berpikir ada sesuatu yang luar biasa di ujung diskusi kita sejam lebih. Tapi ujung-ujungnya doktrin juga, dogma juga. Nggak ada bedanya dengan Kristen-Kristen yang lain. Berujung ke doktrin, ke dogma. Mohon maaf saya harus meminjam kata bodoh, pembodohan. Karena orang Yahudi ibadah hari Sabtu, orang Kristen ibadah di gereja hari Minggu. Siapa nabi yang mengajarkan itu? Makanya Nabi Muhammadku menjauh dari kalian. Karena kalian bikin aturan setelah menghapuskan aturan Tuhan. Paulus mengajarkan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah menghapuskan seluruh hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat beserta dengan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Makanya Kristen bikin aturan sendiri. Begitu abang. Sebenarnya terlalu jauh abangku ini mencari data tentang Abraham, tentang Isa. Nggak ada hubungannya. Kristen itu bukan Yahudi. Kristen tidak ada hubungannya dengan situ. Kristen ini adalah kelompok di luar yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Abu Dazarah, bidat. Bukan kelompok Yahudi, tapi orang asing yang memakai istilah-istilah Yahudi. Orang asing yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Tidak ada hubungannya Yesus dengan orang Kristen, sama sekali nggak ada. Cuman Kristen aja yang mengklaim kami pengikut Yesus. Tapi saya bisa buktikan abang, kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus anak Maria gitu. Saudara, Kristen ini adalah sebuah kelompok yang kehilangan arah. Itu abangku. Seperti itu adanya. Saya memang kalau kebenaran, ya kebenaran. Hak-hak, batil-batil. Maafkan saya bang.
lingkungan itu ya kayaknya. Ini ada teman kita yang naik nih. Kita sapa dulu Bang. Halo. Halo, shalom. Saya Johannes, Ustadz. Iya, semangat malam Bang. Malam. Dewi kok nanya dong, saatnya muncul memang itu mesti kang muncul tahu hati kau Gimana nih umat Kristen kehilangan hara dari mana ya? Ya, Kristen ajarannya dari mana abangku? Siapa yang mengajarkan Kristen ini? Yesus pernah memberikan legitimasi kah tentang Kristen? Enggak begitu caranya. Agama tertua itu apa ya, Ustadz? Agama tertua agama Yahudi, agama Samawi. Yahudi turunannya di mana nih? Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Oh, enggak. Ya, kalau Gimana kita hubungannya? harus tahu sejarah. Ya, Yahudi Hidup dengan aja ada Kristen namanya hubungannya di mana? tradisi, ada Enggak, namanya langsung aja Abang. Langsung aja istilah, dulu. kan begitu. Iya, lah, Nggak di mana bisa. Yesus Agama pun seperti itu. di mana Ustaz. Yesus memberikan legitimasi tentang agama Kristen ini? Coba abangku tunjukkan ke saya. Legitimasi yang saya minta, pengesahan Yesus terkait Paulus, terkait gereja, terkait ibadah minggu, terkait makan babi, menyembah dirinya, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, di mana Yesus memberikan legitimasi pengesahan tentang itu? Ada. Sementara Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus menyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian ada karena nubuatan itu, banyak orang karena nubuatan itu, bawa nama Yesus karena nubuatan itu. Ingat, setiap Yesus berbicara, Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen. Selamanya Yesus berbicara kepada orang Yahudi, penganut agama Yudaisme. Mereka yang tidak makan babi, mereka yang bersunat, mereka yang ibadah sabat, mereka yang menyembah kepada Elohim, mereka yang menkitabkan kitab Tanakh, kepada mereka lah Yesus setiap kali berbicara. Tidak pernah berbicara kepada orang-orangnya Paulus, nggak pernah. Nah, ini yang harus Anda pahami. Maka kita berbicara, adakah Yesus mengenal Kristen? Adakah Yesus mengenal Katolik? Adakah Yesus mengenal Protestan? Adakah Yesus mengenal Pantekosta? Adakah Yesus mengenal Saksi Yehova, Mesianik? Ya, itu Anda harus jawab. Makanya tema ini penting untuk dibahas. Apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Orang Kristen mengatakan latar belakangnya adalah dosa waris. Latar belakangnya adalah ingin nebus dosa. Ternyata begitu dicek, bukan. Latar belakang penyaliban itu adalah karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Nah, begitu abangku. Silakan kalau abang ini mau menjelaskan yang baru naik. Oke, silakan yang baru naik. Iya, dibuka. Izin Pak Ustadz, teman saudaraku, ya kita mau menilai suatu agama, kita percaya negara aja meyakinkan bahwa Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini mempercayai ini diperbolehkan 5 agama. Indonesia punya 5 agama yang disahkan dalam negara. Apa hubungannya Ya, sih kita dengan tidak bisa mengecilkan salah satu agama, nggak baik Ustadz, mohon maaf. Siapa yang nggak baik kita berbicara bukan masalah negara ini, kita berbicara Kristen itu dari mana. Kok jadi nangis bahas negara ini? Ini yang kita bahas tentang nubuat Kayafas. Latar belakang penyaliban yang terjadi itu apa? Tanya pelakunya, kalian menyalib Yesus itu apa motivasinya? Motifnya apa? Kalian menyalib Yesus? Ada karena kalian ingin dosanya ditebus? Ada? Tak ada. Ada karena dosa turunan dari Adam? Enggak ada. Ada karena dosa warisan? Enggak ada juga. Ada untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Enggak ada juga. Lalu apa latar belakangnya kalian menyalib Yesus?
kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh bangsa Roma. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Gampang kok itu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan agama kami ya memang, kata siapa tidak. Ini kita cuma berbicara legalitas agama Kristen dari Yesus. Kenapa? Karena menurut Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Sayangnya Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Tidak ada dalam agama itu? Tidak. Dalam agama Kristen tidak ada yang dibilang Kristus palsu akan datang. Tidak ada. Yang ada nabi-nabi palsu yang baca akan Matius 24 nomor 24. Tidak ada Ustaz. Inilah maaf, tidak ada dibilang Kristus palsu. Yang ada dibilang nabi-nabi palsu. Mohon maaf. Boleh Anda baca Matius 24? Tunjukin dong. Matius 24 boleh Anda baca? Ya, tunjukin dulu Matius 24 itu bunyinya apa, ditunjukin dulu. Anda boleh buka, silakan Anda baca. Enggak ada. Oke, saya buka ya. Enggak ada, di situ ditulis Kristus ya. Oke, saya buka. Nabi-nabi palsu. Itu lain, itu Matius 7. Makanya belajar Pak, jangan pilih agama kalau tidak tahu agama itu seperti apa arahnya. Mohon maaf, nama aja Yohanes Pak. Izin, mohon maaf. Nama saya Yohanes, yang saya baptis. Iblis tidak sombong. Kalau cuma sombong tidak, saya tidak sombong. Oke, baik, saya buka ya, kita buka. Ini Pak, Matius 24 nomor 24. Ini apa ini? Kelihatan nggak? Buka aja di situ Pak. Masa saya seorang Muslim bisa paham ini Bible, Anda tidak? Matius 24, Kristus palsu, Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, ini polanya. Yesus datang sebagai manusia. Paulus datang kepadanya bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku diutus menjadi rasul bukan manusia, tapi yang utus aku menjadi rasul adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus lain, karena bukan manusia. Kalau Yesus yang asli manusia, yang datang kepada Paulus, Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti palsu dia. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12-nya. Dia mengatakan yang datang kepadaku mengajarkan aku Injil bukan manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Kristus itu artinya manusia yang diurapi, tapi dia mengatakan bukan manusia. Berarti dia Kristus palsu. Karena yang diurapi itu manusia. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Ditambah Kristus. Bagaimana bisa Kristus kalau bukan manusia? Berarti dia tidak diurapi. Nah, kalau tidak diurapi tapi bergelar Kristus, itu Kristus palsu. Yesus mengatakan, waspada kepada Kristus palsu. Di mana? Anda sudah lihat Matius 24, masih mau ngaku sombong. Nama saya Yohanes, tapi saya bukan. Nama saya Yohanes, Pak. Begini, Ustaz. Nama saya Yohanes. Ya, tapi apalah gunanya bernama Yohanes kalau enggak lah, tahu? Beginilah, yang mana ada dibilang nabi menikahi anak di bawah umur. Ya ampun, betul-betul itu. Ya ampun. Penghujat Bang Yohanes, kayaknya kita nggak sampai ke situ. Tapi terima kasih banyak Bang Juma. Saya mungkin mohon pamit dulu karena kita juga beda 2 jam. Siap Bang, siap. Kebetulan kalau saya lihat kita memang tidak cocok diskusi. Terima kasih banyak dan siap. Mohon maaf kalau di bawah ada yang merasa bahwa tadi saya menjebak enggak.
alur ceritanya dari awal. Oh, ini kejadiannya ini. Makanya saya nggak terlalu bahas dari Adam sampai Nuh, dari Nuh ke Abraham. Nah, dari Abraham tadi saya fokus sampai ke Nabi. Setelah dari Nabi ini baru kita mungkin bisa diskusi tentang ajarannya. Tapi baru masalah hari Minggu aja kita bahas, kayaknya nggak bisa connect, nggak bisa ketemu. Baru tadi itu ada saya tulis loh di sini, hari Minggu kenapa masalah babi, kenapa masalah sunat. Belum fokus kita bahas yang 3 ini, kita udah loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Tapi itu namanya apa ya? Mungkin cara menyampaikannya atau cara mengajarnya Bang Juma begitu. Tapi kalau saya sih nggak seperti begitu. Kita tuntasin masalah hari Minggu. Soal saya benar atau Bang Juma benar itu urusan di belakang. Apanya yang kita mau cocokin? Oh, ini kalau begini, ini kalau begini. Terus masalah babi. Nah, nanti kita diskusi tentang babi itu. Habis babi itu ke sunat itu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu lebih mengedukasi, karena dalam hal ini pun saya juga tidak mengajar atau tidak mempertahankan untuk orang mau masuk Kristen atau bagaimana. Itu adalah pilihan. Dan saya tegaskan, kita jangan munafik. Zaman Nuh itu jutaan orang, hanya satu yang benar. Zaman Abraham itu juga jutaan manusia itu, hanya Abraham. Makanya Abraham diambil dari kampungnya itu, dibawa ke tempat lain karena nggak bisa diperbaiki di kampung itu. Nggak bisa lagi dia diperbaiki di Ur Kasdim, harus dibawa. Jadi sebaiknya kita mengajar agar orang benar-benar hidup tekun, bukan saling kayak bagaimana ya, akhirnya kita kayak pedagang di pasar, ngotot baku tawar-tawar tapi nggak jadi membeli begitu. Jadi kalau saya tadi itu kita diskusi Minggu, masuk ke diskusi tentang babi, masuk ke sunat, baru kita lanjut bahkan sampai ke Paulus pun nanti, karena Paulus itu terakhir, karena itu di ajarannya itu. Begitu Bang Juma. Tapi super sekali, terima kasih banyak. Satu toko besar. Iya, makasih ya Bang, makasih. Sehat selalu Bang Jamres Simanjuntak. Thank you.